Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru Indonesia, perkenalkan, saya Nila Gusneti SPD. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama Program Studi Pendidikan Ekonomi pada LPTK Universitas Negeri Manado. Sahabat guru Indonesia, kali ini saya akan berbagi tentang cerita praktik baik atau best practice dengan mengambil lokasi pada SMK Saintika Yayasan Bustanul Ulum. Sekolah ini merupakan sekolah menengah kejuruan, di mana tujuan yang ingin saya capai dalam penyusunan best practice ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui model pembelajaran inovatif problem-based learning dengan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif pada pelajaran akuntansi kelas 10 dengan materi aturan debit dan kredit serta saldo normal. Yang melatar belakangi pembuatan cerita praktik baik ini adalah karena menjadi pintar merupakan sebuah keinginan dari semua orang. Untuk mewujudkannya, maka diperlukan sebuah proses belajar yang terus-menerus. Belajar merupakan suatu proses atau upaya yang dilakukan oleh setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, juga sikap dan nilai positifnya. Nah, hasil belajar sendiri dapat diartikan sebagai hasil maksimum yang telah dicapai oleh seorang siswa setelah mengalami yang namanya proses belajar. Rendahnya hasil belajar peserta didik tidak terlepas dari peranan guru dalam proses pembelajaran. Kurangnya guru menerapkan metode pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik sehingga mengakibatkan peserta didik tidak termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Akhirnya, dapat berdampak pada hasil belajar peserta didik tersebut. Nah, berdasarkan hasil identifikasi masalah yang saya temukan pada saat saya mengajar, masih terdapat peserta didik yang hasil belajarnya masih rendah. Setelah penulis melakukan eksplorasi masalah dan menentukan penyebab masalah, maka saya menentukan masalah yang akan diselesaikan, yaitu pertama, hasil belajar peserta didik yang masih rendah atau di bawah KKM. Yang kedua, masih menerapkannya model pembelajaran teacher-centered sehingga pembelajaran berjalan monoton. Ketiga, guru belum maksimal dalam memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi dalam kegiatan pembelajarannya. Nah, untuk mengatasi permasalahan yang sudah dikemukakan di awal tadi, tentu tidaklah mudah. Ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Karena setelah dilakukan praktik lapangan, refleksi diri, sharing, wawancara, serta observasi kegiatan, maka ada dua tantangan yang dilalui. Pertama itu tantangan dari guru. Bagi guru, tantangan yang dialaminya adalah dalam hal memilih model pembelajaran yang inovatif, yang tepat, dan sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran. Yang kedua adalah tantangan dalam mencari media, trik, keyword yang sesuai dan tepat dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, tantangannya adalah membutuhkan persiapan waktu yang cukup lama untuk merancang dan mempersiapkan pembelajaran dari persiapan untuk alat-alat yang dipergunakan, juga mencari media yang cocok untuk kegiatan pembelajaran. Yang terakhir, tantangan dari guru adalah bagaimana cara menerapkan seluruh sintak pembelajaran dalam waktu yang terbatas. Tantangan yang kedua, yaitu tantangan yang datang dari peserta didik, di mana peserta didik itu kurang percaya diri ketika mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Yang kedua adalah peserta didiknya belum aktif dalam berdiskusi. Pada praktik baik ini,
beberapa komponen tentu terlibat di dalam pelaksanaannya, yaitu terdiri dari guru, peserta didik, teman sejawat, kepala sekolah, dan orang tua. Untuk memecahkan masalah yang sudah diutarakan tadi, maka ada beberapa langkah yang dilakukan sebagai aksi dalam usaha mencari solusi permasalahan tersebut. Pertama itu dengan menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP, LKPD, media, bahan ajar, dan instrumen penilaian dengan sebaik mungkin. Yang kedua, menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi agar pembelajaran tidak monoton. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai model pembelajaran melalui internet dan memilih model pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi, yaitu model pengajaran problem-based learning. Aksi selanjutnya yaitu dengan memilih video pembelajaran yang tepat dan menemukan trik atau keyword yang bisa dipakai siswa sebagai panduan dalam pembelajaran, sehingga siswa lebih mudah dalam memahami materi. Yang kelima, dengan membuat slide PowerPoint melalui media Canva agar menarik bagi peserta didik dan membuat mereka menjadi semakin bersemangat untuk belajar. Yang keenam, aksi yang bisa dilakukan itu dengan mempersiapkan segala sarana prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan praktik pembelajaran. Yang ketujuh, bersemangat dan bertanggung jawab atas tugas mereka dalam kelompok, lebih percaya diri dalam melakukan presentasi. Yang kedelapan, belajar untuk mengelola kelas dan mengorganisir peserta didik dengan lebih baik lagi. Yang kesembilan, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam mengoperasikan sarana prasarana yang diperlukan dalam praktik pembelajaran. Nah, apa dampak dari pelaksanaan model PBL atau langkah yang sudah dilakukan? Yang pertama adalah model PBL yang dipakai di mana dalam proses pembelajarannya berpusat pada peserta didik sangat membantu dalam meningkatkan partisipasi aktif peserta didik. Dampak yang kedua, dengan pada pembelajaran peserta didik itu lebih banyak terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mereka lebih aktif. Yang ketiga, penggunaan media pembelajaran yang tepat dan menarik melalui Canva dan TikTok membuat peserta didik itu menjadi lebih tertarik. Bagaimana respon dari langkah dan aksi yang sudah dilakukan? Ternyata peserta didik itu sangat antusias dengan model pembelajaran yang digunakan karena peserta didik itu lebih mudah memahami materi pembelajaran. Terlihat dari refleksi pembelajaran dan juga hasil penilaian pengetahuan menunjukkan hasil belajar mereka yang baik, itu sudah mencapai KKM. Demikian tadi gambaran singkat tentang best practice yang sudah saya susun. Faktor keberhasilan praktik baik ini tidak terlepas dari bimbingan dosen dan guru pamong, serta dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat dalam membantu pelaksanaan kegiatan PPL. Yang kedua, adanya dukungan dari rekan sejawat khususnya rekan kelompok PPG dalam Jabatan Angkatan 2, kelompok 2, Prodi Pendidikan Ekonomi LPTK Universitas Negeri Manado. Selanjutnya, karena adanya dukungan dan antusiasme peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah karena adanya ketepatan pemilihan model dan media pembelajaran yang inovatif. Akhirnya, saya tutup dan mohon maaf untuk segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.